Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bertemu dengan saya di mata kuliah perencanaan pajak UMKM, khususnya akan kita bahas yaitu terkait dengan PPh pasal 23. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perencanaan pajak PPh pasal 22, dan untuk pertemuan kali ini nanti akan kita bahas yaitu terkait dengan perencanaan pajak PPh pasal 23. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman sebelum kita masuk ke perencanaan pajak PPh pasal 23, teman-teman wajib tahu ya apa saja objek pajak dari PPh pasal 23. Kenapa? Karena di dalam perencanaan PPh pasal 23 tersebut kita harus mengetahui kira-kira celah mana yang bisa dimanfaatkan oleh tax planner, misalkan seperti itu. Nah, untuk materinya Anda bisa melihatnya dari mata kuliah pengantar perpajakan ataupun taxation misalnya seperti itu ya di semester sebelumnya terkait apa saja objek dari PPh pasal 23. Nah, penjelasannya terkait dengan perencanaan pajak PPh pasal 23, tidak jarang perselisihan atau disput yang kita kenal istilah namanya disput begitu ya dalam dunia bisnis begitu ya tentang kewajiban pemungutan PPh pasal 23. Kok bisa, Pak? Nah, di mana perusahaan pemilik proyek atau penerima jasa mengharuskan adanya pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23 dari pihak ketiga. Sedangkan pihak memberi jasa atau kontraktor tidak bersedia dipotong pajaknya karena tidak ada pasal pemotongan dalam kontrak perjanjian. Ini yang sering terjadi adanya perselisihan ya antara perusahaan A dengan perusahaan B terkait dengan siapa yang memotong gitu ya untuk yang PPh pasal 23. Nah, apabila perusahaan pemilik proyek tidak memotong PPh pasal 23, itu nanti apabila ada pemeriksaan dari Fiskas begitu atau orang pajak itu, maka perusahaan dari PPh yang memotong PPh pasal 23 tadi itu wajib dikenai pajak PPh pasal 23 dan ditambah dengan denda keterlambatan ya terkait dengan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak. Kita bisa membayangkan gitu ya. Kalau misalkan kena pemeriksaan dari Fiskas begitu ya, terus kemudian ternyata seharusnya dipotong PPh pasal 23 dan ada dendanya per bulan 2% dari total pokok yang dibayarkan, itu berapa yang harus dibayarkan. Nah, itu yang sering terjadi. Maka untuk mensolusikan sekali lagi itu dikomunikasikan dulu. Jadi harus jelas dulu sekali lagi untuk kontrak perjanjiannya harus jelas dan transparan. Siapa nanti yang akan mengatur terkait dengan pemotongan PPh pasal 23, siapa juga yang akan membayar atau dipotong PPh pasal 23. Nah, di dalam perencanaan pajak sendiri itu ada beberapa solusinya ya. Solusinya seperti apa, Pak? Untuk solusinya itu kita mengenal namanya istilah gross up. Ini sama aja yang sudah kita bahas di mata kuliah sebelumnya, materi sebelumnya terkait dengan metode ya. Di PPh pasal 21 kemarin sudah kita bahas. Yang pertama itu terkait dengan metode gross method, kemudian net method, begitu juga untuk yang gross up method. Begitu juga untuk yang perhitungan PPh pasal 23 karena metode itu yang paling efektif dan itu bisa dipakai oleh siapapun begitu ya. Nilai transaksi harus di gross up kan atau di markup sedikit begitu ya. Harapannya apa? Misalkan di sini sewa gedung ya. Kalau sewa gedung atau sewa bangunan itu di dalam PPh pasal 23 itu nggak masuk. Karena apa? Karena sewa bangunan itu masuk kategori sebagai PPh pasal 4 ayat 2 PPh final. Nah, itulah biasanya celah yang dipakai. Makanya saya bilang tadi, teman-teman sebelum mempelajari perencanaan pajak PPh pasal 23, pelajari dulu PPh pasal 23, objeknya siapa, dan PPh pasal 4 ayat 2 PPh final. Nah, dengan cara seperti apa? Di gross up. Gross up itu gimana, Pak? Nih, seperti ini, seperti contoh dalam slide, yaitu 100/90 dikalikan 72 juta. Artinya apa? Nilainya itu di-up-kan bukan 72 juta lagi, tapi menjadi 80 juta. Pajak yang harus dibayarkan itu sebesar 80 juta dikurangi 72 juta. Artinya apa? Pajak yang dibayarkan sebesar 8 juta. Tapi dengan catatan, 8 juta ini boleh dibebankan sebagai biaya. Enaknya di situ. Kecuali untuk PPh final dan dividen. Kenapa, Pak? Karena kalau dibebankan kepada biaya itu otomatis akan mengurangi pendapatan dan pajak yang dibayarkan pun juga akan semakin rendah. Itu nanti akan berpengaruh terhadap jumlah penghasilan pada perusahaan. Nah,
Apabila perusahaan pemilik proyek membayar sendiri PPh pasal 23 itu tanpa di gross up, maka dia akan bayar sebesar 7,2 juta dan itu pajak yang dibayarkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Itu justru akan merugikan perusahaan. Wes double begitu ya. Doublenya artinya dia bayar pajak sendiri. Nah, itu kadang terjadi perselisihan di sini. Kalau di gross up kan itu boleh dibebankan atau boleh dibiayakan begitu yang nanti mengurangi pendapatan dan itu mungkin juga bisa dibagi dua antara perusahaan A dan perusahaan B yang melakukan transaksi atau perjanjian kontrak perjanjian tadi seperti itu. Nah, untuk biaya sewa bangunan dapat dibiayakan enaknya di situ termasuk pajaknya, termasuk deductible ya karena itu masuk kategori sebagai objek pajak PPh pasal 23. Maka kontrak perjanjiannya solusinya harus diubah dulu. Jadi sesuai dengan kesepakatan seharusnya 72 juta menjadi 80 juta. Termasuk mengubah invoice, mengubah faktur pajak ataupun dokumen lain termasuk kontraknya yang mengakomodir pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi pembayaran sewa bangunan tersebut agar dapat kesesuaian antara penerima dan pemberi jasa. Ketika adanya pemeriksaan itu tidak ada miss begitu ya. Seharusnya nilainya 80 juta, ya 80 juta bukan 72 juta seperti itu. Itu mulai dari invoice, faktur, kemudian dokumen lain termasuk kontraknya itu juga harus semuanya diubah. Jadi kontrak perjanjian harus direvisi dengan mencantumkan nilai sewa bangunan setelah di gross up-kan yaitu sebesar 10% dikalikan 80 juta yaitu sebesar 8 juta yang nantinya disetorkan ke kas negara. Itu yang seringkali dilakukan oleh tax planner yang untuk PPh pasal 23. Kemudian apa yang selanjutnya terkait dengan tax planning untuk yang PPh pasal 23 yaitu terkait dengan pengenaan pajak atas dividen. Ini yang seringkali dipakai juga oleh tax planner. Dia mencari celah, apa sih itu celahnya? Yaitu adalah Undang-Undang PPh nomor 10 tahun 1994 menyebutkan dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri selain bank dan lembaga keuangan tidak termasuk objek PPh, artinya dia tidak masuk kategori sebagai objek dari PPh pasal 23 untuk yang PPh badan. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama, dividen berasal dari laba yang ditahan. Artinya dividen tersebut itu dibagikan yang berasal dari laba yang sebelumnya itu tidak dibagikan atau laba ditahan. Kemudian yang kedua, kepemilikan saham perseroan yang menerima dividen tersebut paling sedikit memiliki 25% dari nilai saham yang disetor dari badan yang membayar dividen atau operating company. Nah, biasanya itu tax planning itu akhirnya dia membaca mana yang kira-kira itu yang bisa kita siasati. Ternyata dari kedua hal ini yang bisa disiasati oleh tax planner itu adalah syarat yang nomor 2. Dengan cara apa itu? Dengan cara yaitu pemegang saham orang pribadi membuat PT yang tidak mempunyai kegiatan apa-apa. Artinya membuat PT abal-abal. Itu adalah solusi yang paling istilahnya yang paling mudah begitu ya untuk menghindari jumlah pajak yang dibayarkan. Nah, sehingga operating company yang membayar dividen pada PT A tadi ya, itu tanpa dikenai pajak atas dividen yang diberikan tadi. Karena apa? Karena pemegang sahamnya itu dia mendirikan PT yang komposisinya, persentasenya itu lebih dari 25%. Ya, mereka mengubah portofolio investasi menjadi investasi atas nama perusahaan dengan kepemilikan saham minimal 25% dari jumlah modal yang disetor agar dividen yang mereka terima itu tidak dikenai PPh pasal 23. Itu seringkali dilakukan oleh pemegang saham terutama untuk yang orang pribadi, kemudian dialihkan ke PT tapi PT-nya itu dibuat asal-asal gitu ya, tidak mempunyai kegiatan apa-apa untuk menghindari potongan dari PPh pasal 23. Itu yang kedua terkait dengan perencanaan pajak PPh pasal 23. Kemudian selanjutnya adalah pengajuan SKB dan PPh pasal 23. Ini sebenarnya hampir sama gitu ya untuk yang PPh pasal 22. Nah, untuk SKB atau surat keterangan bebas inilah dari PPh pasal 23, tax planner itu akan selalu memanfaatkan momentum dari pengajuan permohonan SKB PPh pasal 23 tersebut agar dia itu tidak terjadi lebih bayar ya selama pajak penghasilannya sama dengan permohonan SKB PPh pasal 22. Artinya fasilitas inilah yang akan dipakai oleh tax planner, momentum inilah yang akan dipakai oleh tax planner agar apa? Agar dia itu tidak dikenai
PPh pasal 23 karena dia bukan masuk kategori sebagai objek pajak dari PPh pasal 23. Terus kemudian ada ekualisasi pajak. Apa itu ekualisasi pajak? Dalam banyak kasus terjadi pengenaan kurang bayar atas pemotongan PPh pasal 23 yang ditentukan oleh pemeriksa atau fiskas ya dari orang pajak sehingga menyebabkan terbitnya SKP atau surat ketetapan pajak utamanya kurang bayar gitu ya. Kenapa? Karena di beberapa hal yang disebabkan. Yang pertama adalah ditemukannya biaya-biaya yang menjadi objek pasal PPh pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan. Jadi ada masuk kategori sebagai objek PPh pasal 23 tapi nggak dipotong. Nah, itu yang nantinya akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian yang kedua, jumlah PPh pasal 23 yang disetorkan ke kas negara tidak cocok atau lebih rendah dari jumlah yang dipotong oleh wajib pajak. Sebagai contoh misalkan kalau misalkan seharusnya bayarnya 30 juta tapi baru membayarnya 29 juta sekian begitu. Masih kurang. Nah, itu juga akan memunculkan atau diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian yang ketiga, jumlah PPh pasal 23 itu yang dibukukan di buku besar tidak cocok dengan SPT massa ya. Karena untuk setiap bulannya, apalagi untuk yang PPh badan harus wajib lapor SPT massa begitu ya, apa yang saja yang sudah dilakukan selama 1 bulan tersebut. Nah, ketika dicocokkan itu ternyata nggak cocok antara buku besar dengan SPT massa. Nah, itu juga bisa menyebabkan terbitnya dari surat ketetapan pajak kurang bayar ya. Itu kalau misalkan ada pemeriksaan dari fiskas atau orang pajak. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman terutama untuk yang hal krusial dalam penanganan PPh pasal 22 atau 23 serta PPh final. Apa saja itu? Yang pertama adalah masalah pembuatan kontrak. Nah, untuk masalah pembuatan kontrak sekali lagi tadi udah dibahas ya masalah di PPh pasal 22 ataupun PPh pasal 23 ataupun final. Itu untuk pembuatan kontrak itu harus sesuai gitu ya, termasuk kontrak perjanjiannya, terus kemudian invoice-nya, faktur pajaknya gitu ya. Itu harus sama semuanya dan itu harus ada komunikasi yang baik begitu antara perusahaan A dan perusahaan B agar itu nggak terjadi miss pada saat pemeriksaan. Kemudian yang kedua ada konflik dalam withholding tax. Jadi tax planner pun juga kita harus tahu apa saja yang masuk kategori sebagai objek pajak terutama untuk PPh pasal 22, 23 atau final dan yang bukan termasuk kategori itu dan itu nanti juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah rekonsiliasi objek withholding tax dengan laporan keuangan. Nah, ini juga kita harus tahu begitu ya. Karena apa? Laporan keuangan standarnya yang dipakai sama yang pajak itu berbeda. Kalau untuk yang pajak itu menggunakan undang-undang pajak ya, yaitu fiskal. Tapi kalau untuk laporan keuangan itu komersial yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan. Karena hal yang berbeda inilah kemudian itu terjadi perubahan atau perbedaan antara yang komersial sama fiskal yang menyebabkan hasilnya pun juga akan berbeda. Nah, seperti itu. Nah, itu juga menjadi perhatian khusus begitu ya, terutama untuk yang teman-teman yang ngurusi pajak pada perusahaan. Untuk yang urusan pajak seperti apa, urusan untuk laporan manajemen seperti apa, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Itu beberapa hal terkait dengan penjelasan perencanaan pajak PPh pasal 23 dan final. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat WA group ataupun pada saat kita online itu kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.